Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kamu pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan mari sama-sama sebelum kita memulai pelajaran pada kesempatan pagi ini, kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan tak lupa juga Bapak mengingatkan kepada kamu ya terlebih dahulu untuk mengabsenkan diri. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini sebagai tindak lanjut pelajaran kita tentang macam-macam harta yang wajib dizakatkan. Nah, pada kesempatan ini ya macam harta yang wajib dizakatkan termasuk barang tambang. Barang tambang disebut juga dengan makdin, ya, atau hasil tambang. Apa itu makdin atau hasil tambang atau barang tambang? Adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomi seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu bara, dan sebagainya. Kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksploitasi dari laut seperti mutiara, ambar, marjan, dan sebagainya. Nisab barang tambang adalah 2,5% harus dikeluarkan dari barang tambang tersebut. Yang ketujuh adalah barang temuan atau harta terpendam. Barang temuan atau harta terpendam ini disebut juga dengan rikas. Apa itu rikas? Rikas adalah barang berharga, barang-barang berharga yang terpendam peninggalan orang-orang terdahulu yang biasa disebut dengan harta karun. Ya, termasuk di dalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya. Nisab barang temuan atau rikas itu adalah sama, yaitu 2,5% harus dikeluarkan. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, an Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, al ajma'u jarhuha jubarun wal bi'ru jubarun wal ma'didu jubarun wa firrikazil khumusu. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, kerusakan yang diakibatkan oleh hewan ternak tidak dijamin atau tidak ditanggung. Kecelakaan akibat kerja di lokasi penggalian sumur tidak dijamin, tidak ditanggung atau tidak ditanggung. Dan pada harta rikas atau harta temuan dikeluarkan zakatnya seperlimanya. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian selanjutnya, ya, pada akhir pelajaran tentang zakat ini ada hikmah daripada zakat. Ya, sangatlah banyak hikmah dan manfaat zakat. Zakat bisa menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan ekonomi umat. Ya, seorang anak yang tadinya putus sekolah bisa kembali belajar di sekolah atau madrasah karena menurut zakat, karena menerima zakat. Keluarga yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan atau hidupnya serba pas-pasan bisa memiliki usaha yang mandiri karena zakat. Seorang ibu yang sebelumnya tidak bisa membantu suaminya bekerja, ini bisa berwirausaha di rumah tanpa meninggalkan kewajibannya karena zakat. Bahkan seorang yang sebelumnya adalah mustahik bisa saja menjadi muzaki karena zakat. Bagi muzaki tentu juga memetik hikmah dan manfaat, antara lain zakat dapat membersihkan harta dan jiwa muzaki, menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Anak-anak sekalian, berakhirlah sudah hal-hal yang terkait dengan zakat. Mari kita beralih kepada pelajaran selanjutnya, materi selanjutnya, yaitu materi tentang wajib, tentang puasa wajib dan puasa sunnah. Perlu kita ketahui terlebih dahulu, yang pertama hal yang terkait dengan puasa wajib atau puasa sunnah. Kita ketahui tentang ketentuan puasa. Kita pelajari tentang ketentuan puasa. Apa yang kita harus ketahui? Yang pertama, apa itu pengertian dari puasa? Tahukah kamu apa itu puasa? Istilah puasa dalam bahasa Arab
dikenal dengan siam atau saum. Keduanya merupakan bentuk masdar dari lafaz soma yasumu sauman wasyaman yang berarti menahan atau mencegah. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari disertai niat, syarat dan rukun tertentu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri summa atimus siyama ilal lail." Surah Al-Baqarah ayat 187, yang artinya, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Al-Baqarah ayat 187. Agar ibadah puasa yang kita lakukan sah dan menilai pahala, maka kita harus mengetahui syarat dan rukunnya. Nah, syarat puasa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan puasa. Syarat-syarat tersebut terdiri dari syarat wajib dan syarat sah. Yang pertama kita ketahui adalah syarat wajib puasa. Apa itu? Syarat wajib puasa adalah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang diwajibkan melakukan puasa. Muslim yang belum memenuhi syarat wajib puasa, maka dia belum dikenai kewajiban untuk mengerjakan puasa wajib. Adapun yang termasuk syarat wajib puasa dalam puasa adalah yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat, yang keempat mampu atau kuat melakukannya, yang kelima suci dari hadas dan nifas khusus bagi kaum wanita, yang keenam menetap atau mukim, bukan seorang musafir atau yang dalam keadaan bepergian. Syarat sah puasa. Syarat sah puasa adalah kondisi yang harus dipenuhi oleh seseorang agar puasanya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat sah puasa antara lain Islam yang pertama. Yang kedua mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang ketiga suci dari hadas dan nifas. Yang keempat berpuasa bukan pada hari-hari yang diharamkan. Kemudian kita ketahui juga rukun puasa. Ya, rukun puasa. Pada waktu kita berpuasa ada dua rukun yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama niat. Ya, yang pertama niat. Yaitu menyengaja untuk berpuasa. Niat puasa yaitu adanya kesengajaan di dalam hati untuk menjalankan puasa semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa tanpa adanya niat maka tidak bisa dikatakan sebagai puasa. Untuk puasa wajib maka kita harus berniat sebelum datang fajar. Sementara itu untuk puasa sunnah niat boleh dilakukan setelah terbit fajar dengan syarat kita belum melakukan perbuatan yang membatalkan puasa seperti makan, minum, berhubungan suami dan lain sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Hafsah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man lam yujmi isyama qabla al-fajr fala siyama lahu." Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Dari Hafsah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar maka puasanya tidak sah. Yang kedua, rukun puasa yang kedua, meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai terbit fajar hingga matahari terbenam. Yang keempat adalah tentang sunnah puasa. Tadi rukun puasa, yang keempat adalah tentang sunnah puasa. Selain melaksanakan hal yang wajib, kita juga dianjurkan melaksanakan amalan-amalan sunnah untuk mendapatkan kesempurnaan ibadah kita. Adapun amalan-amalan sunnah tersebut antara lain, yang pertama adalah amalan yang disunnahkan dalam puasa adalah makan sahur. Makan sahur
bertujuan kita kuat menjalankan ibadah puasa. Sahur disunahkan karena ada keberkahan di dalamnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, an Anas bin Malik radhiyallahu an, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, makan sahurlah kamu, sesungguhnya makan sahur itu terdapat keberkahan. Yang kedua, ya sunnah di dalam berpuasa itu mengakhirkan makan sahur. Yang ketiga, menyegerakan berbuka setelah waktu maghrib tiba. Disunahkan berbuka dengan makanan yang manis-manis seperti kurma segar atau kurma matang dengan bilangan ganjil. Jika tidak ada, maka dengan air putih, kemudian melaksanakan sholat maghrib. Yang keempat, ya sunnah di dalam puasa adalah membaca doa ketika berpuasa. Berdoa saat berbuka puasa merupakan sunnah. Ini anjurkan Rasulullah SAW. Salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa adalah menjelang berbuka atau saat berbuka puasa. Yang kelima adalah memberi buka puasa atau taftir shaim. Artinya kita berusaha untuk selalu memberikan iftar, berbuka bagi mereka yang berpuasa walaupun hanya seteguk air ataupun sebutir kurma. Yang keenam adalah sunnah di dalam berpuasa meninggalkan hal-hal yang akan menghilangkan nilai puasa seperti berdusta, kemudian bergunjing, adu domba, berbicara sia-sia dan jorok, serta larangan-larangan Islam lainnya sehingga terbentuk ketakwaan. Inilah tujuan puasa. Yang ketujuh, memperbanyak amal soleh, terutama membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran dan banyak bersedekah. Yang kedelapan, iktikaf adalah berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu beriktikaf terutama pada 10 malam terakhir, dan para istrinya juga iktikaf, juga ikut iktikaf bersamanya. Secara khusus materi tentang ini juga akan dibahas pada bab tersendiri. Sekarang hal-hal yang dimakruhkan ketika puasa. Ketika kita sedang berpuasa, ada hal-hal yang makruh dilakukan meskipun tidak sampai membatalkan puasa. Antara lain, ya berkumur-kumur yang berlebihan. Satu. Yang kedua, menyikat gigi, bersiwak setelah tergelincir matahari. Yang ketiga, mencicipi makanan walaupun tidak ditelan. Yang keempat, memperbanyak tidur ketika berpuasa. Dan kelima, berbekam atau disuntik. Yang keenam, makruh hukumnya dalam berpuasa sengaja melambatkan berbuka padahal waktu sudah tiba. Anak-anakku sekalian, demikianlah materi tentang puasa wajib dan puasa sunnah pada kesempatan ini. Untuk selanjutnya nanti kita akan lanjutkan kembali, kita akan sambung kembali pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat, dan Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.